Pernahkah kamu merasa lelah padahal hari itu sebenarnya tidak terjadi sesuatu yang benar-benar besar? Kamu bangun pagi dengan niat menjalani hari seperti biasa. Lalu ada pesan yang tidak dibalas, jalanan macet, pekerjaan menumpuk, komentar seseorang terasa menusuk, dan tiba-tiba dunia seolah sedang runtuh. Yang melelahkan bukan selalu masalahnya, melainkan cara pikiran kita membesarkan setiap gangguan kecil hingga memenuhi seluruh ruang di dalam kepala. Tanpa sadar, kita hidup seperti sedang menghadapi keadaan darurat setiap hari. Jantung berdebar karena hal yang belum tentu terjadi, pikiran sibuk memikirkan kemungkinan terburuk, sementara ketenangan menjadi sesuatu yang terasa semakin asing. Melalui buku Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar, Richard Carlson mengajak kita berhenti sejenak, menarik napas lebih dalam, lalu bertanya kepada diri sendiri, apakah semua yang membuat kita cemas benar layak menguras seluruh energi hidup kita? Yang membuat buku ini begitu mudah diterima adalah kesederhanaannya. Carlson tidak menawarkan teori psikologi yang rumit atau rumus kehidupan yang sulit dipahami. Ia hanya mengingatkan bahwa sebagian besar penderitaan kita muncul karena kebiasaan bereaksi secara berlebihan terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Kita ingin semuanya berjalan sesuai rencana. Kita ingin semua orang memahami kita. Kita ingin hidup selalu adil. Ketika kenyataan tidak memenuhi harapan itu, kita mulai melawan kenyataan, dan disitulah stres perlahan tumbuh. Buku ini mengajak kita melatih kebiasaan baru, yaitu menurunkan kecenderungan untuk menganggap segala sesuatu sebagai ancaman. Bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tetapi karena hati kita menjadi lebih lapang dalam menghadapinya. Pesan seperti ini terasa sangat dekat dengan kehidupan anak muda hari ini. Dunia bergerak begitu cepat. Media sosial membuat kita terus membandingkan diri dengan kehidupan orang lain. Dunia kerja menuntut produktivitas tanpa henti. Pendidikan seringkali mengajarkan bahwa nilai diri ditentukan oleh pencapaian. Dalam situasi seperti itu, rasa lelah perlahan berubah menjadi identitas. Kita merasa bersalah ketika beristirahat. Kita merasa tertinggal ketika melihat orang lain melaju lebih cepat. Carlson seolah berbisik bahwa mungkin kita tidak membutuhkan hidup yang lebih sempurna. Mungkin kita hanya membutuhkan cara pandang yang lebih tenang. Sebab ketenangan bukanlah hadiah setelah semua masalah selesai. Ketenangan adalah cara kita menjalani hidup di tengah masalah yang memang tidak pernah benar-benar hilang. Ada sesuatu yang sangat menyentuh ketika buku ini mengajak kita menerima bahwa hidup memang penuh ketidaksempurnaan. Tidak semua orang akan menyukai kita. Tidak semua rencana akan berhasil. Tidak semua hari akan berjalan sesuai harapan. Namun menerima kenyataan bukan berarti menyerah. Justru penerimaan memberi kita ruang untuk berhenti menghabiskan energi melawan sesuatu yang memang berada di luar kendali. Ketika kita berhenti memaksa dunia memenuhi keinginan kita, perlahan kita menemukan rasa syukur yang selama ini tertutup oleh keluhan. Kita mulai menikmati percakapan sederhana, secangkir minuman hangat, langit sore yang tenang, atau kehadiran orang-orang yang selama ini kita anggap biasa saja. Hal-hal kecil yang sering kita abaikan ternyata justru menjadi fondasi kebahagiaan yang lebih bertahan lama. Namun, seperti semua buku pengembangan diri yang kuat, gagasan Carlson juga layak dipandang secara kritis. Judulnya sendiri mengandung pertanyaan penting. Apakah semua masalah benar-benar hanya masalah kecil? Bagaimana dengan kemiskinan, diskriminasi, kekerasan, kehilangan orang yang dicintai, atau gangguan kesehatan mental yang berat? Menyuruh seseorang untuk lebih tenang memang terdengar bijaksana, tetapi bisa terasa tidak adil apabila mengabaikan kenyataan bahwa sebagian orang memang sedang menghadapi persoalan yang jauh lebih kompleks daripada sekadar pikiran negatif. Disinilah kita perlu berhati-hati agar tidak menyederhanakan kehidupan. Sikap tenang memang penting, tetapi ketenangan tidak boleh berubah menjadi apatis. Berdamai dengan keadaan bukan berarti berhenti memperjuangkan perubahan. Jika kita melihat ketidakadilan di sekitar kita, apakah cukup hanya berkata, "Jangan dibesar-besarkan"?
Jika seseorang terus mengalami tekanan yang tidak manusiawi di tempat kerja, apakah solusi terbaik hanya mengubah pola pikirnya, atau justru kita juga perlu mempertanyakan sistem yang membuat tekanan itu terus berlangsung? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini penting agar pesan buku tidak berubah menjadi pembenaran untuk menerima semua keadaan tanpa keberanian memperbaikinya. Hal lain yang patut direnungkan adalah gagasan tentang menurunkan toleransi terhadap stres. Bagi banyak orang, ini terdengar seperti nasihat yang menenangkan. Akan tetapi, realitas dunia modern seringkali tidak memberi kita kemewahan untuk selalu melambat. Ada tenggat waktu, biaya hidup, persaingan kerja, dan tanggung jawab keluarga yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan berpikir positif. Karena itu, mungkin pelajaran terbaik dari buku ini bukanlah menghindari stres sama sekali, melainkan membedakan stres yang memang harus dihadapi dengan stres yang kita ciptakan sendiri melalui pikiran yang terus berputar tanpa henti. Tidak semua beban bisa dihilangkan, tetapi sebagian beban ternyata berasal dari cara kita memandang kehidupan. Pada akhirnya, buku ini mengingatkan bahwa kualitas hidup seringkali tidak berubah karena peristiwa besar, melainkan karena kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Cara kita merespons gangguan, menerima ketidaksempurnaan, dan memilih untuk tetap bersyukur perlahan membentuk kehidupan yang lebih damai. Tidak semua gagasan Richard Carlson harus diterima tanpa pertanyaan, tetapi ajakannya untuk hidup dengan hati yang lebih tenang adalah percakapan yang layak direnungkan oleh siapapun yang merasa lelah menghadapi dunia yang bergerak terlalu cepat. Dan di titik itulah perjalanan ulasan kita tentang buku ini mencapai akhirnya. Sebagai seorang peninjau buku, saya sangat merekomendasikan kamu membaca Jangan Membuat Masalah Kecil jadi masalah besar secara utuh. Ada banyak nuansa, contoh kehidupan, dan perenungan yang tidak mungkin terwakili hanya melalui satu ulasan. Bacalah dengan pikiran yang terbuka, ambil gagasan yang memperkaya hidupmu, lalu kritiklah bagian yang menurutmu perlu dipertanyakan. Rujukan ruang baca, akses literasi, serta tautan referensi digital buku ini telah disematkan di kolom deskripsi video untuk mempermudah kamu mendapatkan bukunya. Semoga buku ini bukan sekadar menjadi bacaan, tetapi juga menjadi teman yang mengingatkanmu bahwa hidup tidak selalu harus dijalani dengan tergesa-gesa.